Assalamualaikum semuanya. Di sini saya Zelika Putri Amelda akan membahas mengenai mata kuliah fikih muamalah pada bab 7, yaitu kemitraan usaha atau asyirkah. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai filosofi dan juga keutamaan kemitraan dalam Islam. Nah, jadi filosofi kemitraan dalam Islam. Jadi filosofi syirkah ini dalam Islam berakar pada konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga ta'awun tolong-menolong. Seperti halnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang menekankan bahwa syirkah ini tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi semata, melainkan juga sarana membangun solidaritas sosial dan juga mempererat tali persaudaraan. Nah, kemitraan dalam Islam juga mencerminkan prinsip al-adalah atau keadilan dan juga nilai amanah dan transparansi. Kemudian ada keutamaan kemitraan dalam Islam. Nah, jadi syirkah ini memiliki keutamaan besar yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini menunjukkan bahwa keberkahan dan pertolongan Allah itu akan menyertai kemitraan yang dijalankan secara amanah dan jujur. Nah, dengan kata lain, kemitraan dalam Islam ini bukan hanya urusan duniawi semata, tetapi juga ibadah yang menghadirkan ridho Allah. Kemudian keutamaan syirkah dalam kehidupan modern. Nah, filosofi dan keutamaan syirkah itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk kerjasama modern. Misalnya, koperasi syariah yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil. Contoh lainnya yaitu kemitraan antara investor dan pengusaha kecil atau startup. Kemudian dalam dunia kerja, syirkah juga bisa diterapkan dalam bentuk joint venture syariah, di mana dua perusahaan ini sepakat menggabungkan modal dan sumber daya untuk mengembangkan bisnis bersama. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan jenis-jenis syirkah dalam Islam, yaitu yang pertama ada syirkah al-ainan atau kemitraan modal. Nah, syirkah al-ainan ini adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih itu menyertakan modal dalam jumlah yang berbeda ataupun sama, lalu mengelola usahanya bersama. Keuntungan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsi modal. Nah, Imam Syafi'i membolehkan syirkah al-ainan ini dengan syarat adanya kejelasan modal dan sistem pembagian kerugian. Kemudian yang kedua ada syirkah al-abdan atau kemitraan kerja atau keahlian. Nah, syirkah ini merupakan kemitraan yang didasarkan pada tenaga atau keahlian, bukan modal. Para mitra ini menyumbangkan keterampilan mereka untuk memperoleh keuntungan. Nah, Imam Malik membolehkan syirkah ini dikarenakan Islam itu mengakui nilai tenaga dan keahlian sebagai aset usaha. Kemudian yang ketiga itu ada syirkah al-wujuh atau kemitraan reputasi atau kepercayaan. Nah, syirkah ini merupakan kerjasama yang bertumpu pada reputasi, kepercayaan, ataupun jaringan sosial. Nah, para mitra ini biasanya membeli barang secara kredit berdasarkan kepercayaan pedagang, lalu menjualnya secara tunai untuk meraih keuntungan. Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip pembagian keuntungan dan juga kerugian dalam syirkah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip pembagian keuntungan dalam syirkah. Nah, jadi keuntungan dalam syirkah ini merupakan kelebihan dari modal setelah dikurangi biaya usaha. Prinsip utamanya itu dalam pembagian keuntungan adalah kerelaan dan juga kesepakatan antara para mitra, yaitu yang pertama ada pembagian keuntungan itu boleh dalam bentuk persentase, kemudian tidak boleh ditetapkan nominal tetap, kemudian yang ketiga keadilan dalam fleksibilitas. Itu prinsip pembagian kerugian dalam syirkah. Nah, kerugian dalam syirkah ini diartikan sebagai berkurangnya modal akibat usaha. Nah, prinsip utamanya itu adalah kerugian itu harus ditanggung sesuai dengan besarnya modal, di mana proporsionalnya itu harus sama dengan modal. Kemudian tidak boleh disepakati sebaliknya. Kemudian kerugian itu tenaga dan waktu. Selanjutnya yaitu analisis aplikasi dalam ekonomi syariah modern. Nah, di mana prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah itu merupakan pilar penting yang menjamin keadilan dalam kerjasama usaha. Nah, prinsip pembagian keuntungan dan kerugian ini sangat relevan dalam berbagai produk keuangan syariah. Yang pertama yaitu adanya mudharabah atau bagi hasil modal dan kerja. Jadi bank syariah ini memberikan modal nasabah mengelola usaha, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan, kerugiannya juga ditanggung bank sebagai pemilik modal. Kemudian ada musyarakah atau patungan modal, jadi dua pihak atau lebih ini menyertakan modal. Nah, keuntungan bisa disepakati
proporsional atau sesuai kesepakatan, tetapi kerugiannya wajib sesuai modal. Kemudian yang ketiga itu ada koperasi syariah, di mana anggota yang menyetor modal ini mendapat keuntungan sesuai dengan nisbah, sementara jika terjadi kerugian, pembagiannya disesuaikan dengan jumlah modal. Selanjutnya, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aplikasi syirkah dalam bisnis modern. Nah, jadi yang pertama itu ada perusahaan patungan atau joint venture. Nah, joint venture ini bentuk kerjasama antara perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri ataupun internasional untuk menjalankan proyek bersama. Nah, konsep ini sejalan dengan syirkah al-ainan, di mana modal dari dua pihak ini digabungkan lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Kemudian ada startup digital, di mana banyak startup ini lahir dari syirkah al-abdan, yaitu kemitraan berbasis tenaga dan keahlian. Nah, jadi para pendiri ini biasanya tidak memiliki modal besar tetapi memiliki keahlian di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga ada koperasi syariah dan UMKM. Nah, koperasi syariah ini menjalankan prinsip musyarakah, di mana anggota menyetorkan modal lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan modal. Model ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM karena mendorong keadilan, kebersamaan, dan menghindari praktik riba. Selanjutnya yaitu yang keempat, lembaga keuangan syariah. Nah, jadi bank syariah ini menggunakan akad syirkah dalam bentuk produk musyarakah dan mudarabah. Nah, dalam musyarakah, bank dan nasabah ini sama-sama menanamkan modal, lalu keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Nah, dalam mudarabah, bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Kemudian yang terakhir yaitu bisnis berbasis reputasi atau endorsement dan personal branding. Nah, syirkah al-wujuh ini banyak ditemui dalam bisnis modern yang bertumpu pada reputasi. Jadi seorang influencer bekerja sama dengan produsen produk. Nah, produsen ini menyediakan barang, sedangkan influencer ini memasarkan produk itu melalui reputasinya. Nah, keuntungan penjualan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan syirkah dalam bisnis modern, yaitu yang pertama ada adil dan transparansi, di mana keuntungan sesuai dengan kesepakatan, kerugian sesuai dengan proporsi modal. Kemudian menghindari riba, jadi tidak ada imbalan tetap yang merugikan salah satu pihak. Kemudian mendorong kolaborasi, modal, tenaga, dan reputasi itu dapat digabungkan untuk menghasilkan nilai yang lebih. Kemudian relevan dengan digitalisasi, jadi banyak startup dan usaha itu berbasis komunitas lahir dan prinsip syirkah. Kemudian yang terakhir itu ada berkah dan berkelanjutan. Jadi syirkah ini dijalankan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam sehingga membawa keberkahan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tantangan penerapan syirkah di era modern. Yang pertama itu ada kurangnya literasi ekonomi syariah. Jadi banyak sekali pelaku usaha belum memahami akad syirkah dengan benar. Kemudian lemahnya pengawasan, di mana masih ada praktik syirkah yang tidak sesuai dengan syariah, seperti halnya penetapan keuntungan nominal yang tetap. Kemudian yang ketiga, persaingan global. Jadi syirkah harus bersaing dengan sistem kapitalis yang lebih dominan. Yang terakhir yaitu krisis kepercayaan, di mana praktik kecurangan dan pengkhianatan seringkali masih merusak kepercayaan antar mitra. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.